menjalin tali persaudaraan. Aduh. Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh dari desa. Jalanan yang berbatu cadas, tanah dan seperti ini 1 kilo, tapi sangat ekstrim dan sangat menyulitkan warga. Jarak dari Desa Cimahpar menuju Kampung Bolenglang di Kabupaten Sukabumi sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 3 km saja. Namun, jarak antara kedua wilayah ini terpisahkan aliran Sungai Cikaso yang cukup lebar. Pilihan transportasi menuju Kampung Bolenglang memang terbatas. Yang terdekat dari Desa Cimahpar harus dengan menyeberangi Sungai Cikaso. Ibu, mau nyebrang, Bu? Iya. Bareng saya sama saya ya. Aku juga mau dagang. Ini dagangan? Iya, dagangan. Oh, mau ke sana juga? Iya, Mau iya. dagangnya di sana? Iya. Awalnya, kapasitas rakit cukup besar, bisa mengangkut beban hingga 2 ton. Namun, lambat laun kondisi rakit semakin memprihatinkan. Tidak lagi bisa membawa beban yang terlalu berat. Nah, di sini di tempat saya berdiri, ini kedalamannya hampir 6 meter. Di sana ada batu-batuan besar, itu merupakan petanda apakah rakit ini aman atau tidak untuk menyeberang. Untuk menyeberang, warga membayar secara sukarela, antara Rp2.000 sampai Rp5.000 sekali jalan. Pak, berarti ini khusus untuk penyeberangan orang atau motor bisa masuk sini juga? Ini sebenarnya posisi rakit sekarang jadi sedang kurang normal. Kalau sedang normal, motor bisa 3 bersama penumpangnya. Operasional rakit di musim hujan dibatasi. Bahkan jika aliran Sungai Cikaso sedang meluap, rakit untuk sementara tidak digunakan. Dan tidak seberapa lama, kami sudah sampai di seberang, di wilayah Kampung Bolenglang. Dari lokasi penyeberangan, perjalanan menuju Kampung Bolenglang berlanjut menggunakan ojek bertarif Rp80.000. Sesekali penumpang harus turun karena motor tidak kuat lagi membawa beban. Perjalanan seberat ini sudah Ipah lakukan sejak lama, demi mencari rezeki dengan berjualan baju ke kampung-kampung. Baju yang Ipah jual dibelinya dari Pasar Surade yang berjarak 20 km dari Desa Cimahpar. Kenapa bela-belain jualan ke sini, Bu? Kalau ke sini jarang yang dagang, jadi laku di sini. Di sana juga laku, cuman nggak seberapa. Kalau di sini mah semuanya gitu ya, pada beli dari saya gitu. Alhamdulillah lah, aku mungkin rezekinya ada di sini, mungkin gitu. Kampung Bolenglang hanya kampung kecil. Penduduknya ada sekitar 47 kepala keluarga dengan 200-an jiwa. Mayoritas penduduknya hidup sebagai petani. Mak Hopsah yang tidak memiliki lahan terpaksa bertahan hidup dengan menjadi buruh tani bagi para tetangganya. Lahan pertanian Kampung Bolenglang posisinya ada di perbukitan. Padi ditanam dengan sistem tanda hujan. Sistem ini mengandalkan pengairan untuk sawah sepenuhnya dari air hujan. Alhasil hanya bisa 1 kali panen saja dalam 1 tahun.
Jenis padi yang ditanam di sawah tada hujan tidak memerlukan perawatan khusus. Uniknya, tidak ada hama yang mengganggu. Hasil panennya pun jelas lebih sehat, aman dari zat-zat kimia. Selesai panen, padi dibawa pulang ke rumah dan langsung dijemur di halaman. Jika sudah kering, barulah bisa diolah menjadi beras. Sebagai buruh, Mak Hopsah tidak dibayar dengan uang, tapi dengan padi yang ikut dipanennya. Selepas panen, saya menemani Mak Hopsah mencari iwung atau bambu muda untuk dimasak. Rumpun bambu banyak tumbuh di seberang sungai. Mau tidak mau, kami harus menyeberangi sungai. Usia Mak Hopsah sudah menginjak 80 tahun. Kekuatan fisiknya sudah terbatas. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai buruh tani. Mak Hopsah hidup sendirian setelah suaminya wafat, sementara 3 anaknya telah berkeluarga dan hidup masing-masing. Mak Hopsah tetap bertahan dan tidak pernah mengeluhkan nasibnya. Jadi bagian iwung atau bambu yang diambil ini bagian ruas atas, bagian sini. Nih, karena teksturnya itu lebih empuk atau lebih lunak dibandingkan ruas bagian bawah. Biasanya sebelum dikonsumsi ini direbus dulu supaya lebih empuk, terus nanti dicocol sambal. Enak ya Mak ya? Enak. Musim panen iwung atau bambu muda biasanya berbarengan dengan masa panen padi. Mak Hopsah tentu saja sangat menanti-nantikannya. Ia tidak perlu lagi pusing memikirkan lauk untuk makan karena ketersediaan iwung yang melimpah. Oh, di miring. Tidak butuh waktu lama, saya dan Mak Hopsah sudah mendapatkan iwung cukup banyak. Bisa untuk persediaan selama beberapa hari ke depan. Kami pun memutuskan untuk pulang. Di rumah sederhana yang tidak terlalu besar, Mak Hopsah menjalani masa tuanya. Ini Bu, rumahnya Bu. Sejak kecil hingga usia senja, pahit getirnya kehidupan, Mak Hopsah jalani dengan penuh kesabaran. Mak Hopsah sebenarnya merasa kesepian. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan teman untuk berbagi cerita. Kedatangan anak dan cucunya menjadi satu-satunya hiburan yang membuat Mak Hopsah terus bisa bertahan. Mak, tadi kan Mak panen padi, itu ladangnya bukan punya Mak. Ya. Itu dibayar upahnya Mak gimana? 3 beras hasil yang didapatkan padinya atau udah jadi beras? Padi. Padi. Biasanya beras. Padi. Meski dengan lauk seadanya, Mak Hopsah terlihat menikmati makanannya. Iya, hidup dalam balutan kemiskinan membuat Mak Hopsah tidak punya banyak pilihan. Bisa makan dengan lauk sayur iwung dan sambal terasi saja sudah sangat istimewa. Mak Hopsah sudah sangat bersyukur. Betapa saya mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari Mak Hopsah. Kemiskinan ternyata tidak membuat orang lupa pada rasa syukur. Mayoritas warga kampung Bolenglang hidup sebagai petani dan pembuat gula merah. Salah satunya Uci,
yang sedari kecil sudah menekuni pembuatan gula kelapa dengan keluarganya. Setiap pagi Uci pergi ke kebun untuk mengambil nira kelapa. Ia bisa memanjat sampai dengan 60 pohon kelapa setiap harinya. Sesekali Inah, istri Uci, membantu mengumpulkan nira kelapa. Meski pekerjaan itu umumnya hanya dilakukan para lelaki saja. Dengan cepat ia sudah berada di atas pohon kelapa setinggi 5 meter. Padahal pohonnya cukup licin karena baru tersiram hujan. Wah, Ibu. Akhirnya. Gimana, Bu? Aman? Alhamdulillah. Ibu yang naik, saya yang deg-degan loh, Bu. Dari tadi saya ngeliatnya, ya ampun, tinggi juga. Tidak mau kalah dengan Inah, saya lalu coba memanjat. Ternyata tidak semudah yang saya kira. Baru setengah perjalanan, saya memutuskan untuk menyerah. Ini saya baru beberapa langkah ya. Dari sini aja saya kalau ngeliat ke bawah udah jantungnya berdebar-debar. Nira kelapa yang telah dikumpulkan lalu dimasak dalam kuali. Satu kuali ini bisa menampung 10 liter air nira. Dan setelah dimasak selama hampir 7 jam akan menghasilkan kurang lebih 12 kg gula kelapa. Dalam sehari, Inah hanya akan memasak gula 1 kali saja. Sore harinya, Uci kembali akan memanjat pohon kelapa untuk meletakkan jerigen-jerigen sebagai tempat menampung nira kelapa. Selagi menunggu gula matang, Inah mengajak saya keluar, menemui anak-anaknya. Ada Sariyah 13 tahun dan Saifuddin 4 tahun. Keduanya sudah terbiasa ikut bekerja di kebun. Apalagi kegiatan belajar mengajar di sekolah Sariyah belum kembali efektif karena pandemi COVID-19. Bu, tadi kan saya lihat Ibu manjat tuh ke pohon kelapa tinggi. Kok bisa sih, Bu? Nggak takut? Sejak kapan Ibu belajarnya? Sejak punya anak 1. Oh, jadi pas setelah nikah sama Bapak justru. Tempat produksi gula sudah seperti rumah kedua bagi keluarga Inah. Disinilah mereka menggantungkan nasib keluarga selama puluhan tahun. Nah, proses pengadukan gula kelapa ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pendinginan. Proses membuat gula kelapa sebenarnya mudah, hanya saja membutuhkan waktu yang lama. Saat mengaduk gula yang mulai mengental, membutuhkan tenaga ekstra yang cukup melelahkan. Gula kelapa yang sudah dicetak lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Gula nantinya akan dijual pada tengkulak di kampung. Ini gulanya satu plastik ini kan isinya 9, kurang lebih 10 kilo. Dihargai sekitar 100 ribuan. Untuk mendapatkan 2 kantong plastik dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Baru setelah itu dikumpulkan kemudian baru dijual. Gimana Bu, lumayan ya Bu ya untuk kebutuhan sehari-hari? Hari ini, saya bersama Inah dan keluarganya akan pergi ke desa Cimahpar untuk menjenguk orang tua Inah. Rute yang dipilih agak berbeda, tidak lagi menyeberangi Rakit karena Sungai Cikaso airnya begitu deras selepas hujan. Kami memilih untuk melewati jalan alternatif, yaitu Jembatan Kaleang. Kondisi jalanan di sini ternyata jauh lebih parah.
kami terpaksa harus menuruni tebing batu yang licin dan terjal. Ipah yang kembali pulang setelah berjualan tidak punya pilihan. Tak ada satupun pegangan atau batas yang bisa kami andalkan saat menuruni tebing. Jalan alternatif yang menjadi satu-satunya akses saat Sungai Cikaso meluap ini sungguh berbahaya. Ibu, kayak saya merosot, Bu. Tunggu. Nangkurap, aku bilang nangkurap, lebih enak nangkurap, Bu. Jadi Oke. kita mundur tuh. Mundur kan? Oke. Lihat ke bawah. Siap. Ya. Nah, gitu mah nggak ngeri. Coba mundur, lihat ke bawah. Ya, gitu. Lihat, kalau sudah menanti kita. Jembatan Kaleang berbahan bambu dan berbentuk zigzag, dibangun di atas Sungai Cikaso sudah sejak lama. Jembatan Kaleang tidak terlalu besar, kami harus menyeberanginya satu persatu. Dulu warga juga menggunakan jembatan Kaleang untuk memasarkan hasil bumi. Namun karena banyak warga yang terjatuh ke sungai saat membawa hasil bumi, akhirnya jembatan ini hanya digunakan untuk menyeberang saja, tidak untuk membawa barang-barang berat demi alasan keamanan. Meski terpisahkan Sungai Cikaso, ikatan kehidupan warga Kampung Bolenglang dan juga Desa Cimahpar tidak bisa dipisahkan. Jalan-jalan alternatif seperti ini, meski berbahaya, tetap mereka tempuh demi memenuhi kebutuhan keluarga dan juga tali persaudaraan.